Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutbil Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Beliau Habib Saleh adalah paduan lautan karomah, lautan wilayah, lautan asrar, lautan anwar, lautan syariah, lautan hakikoh dan lautan ma'rifah. Qutbul Ghaus, Ahlud Darab, Sahibul Waqt dan Faridu Zamanihi. Kewalian beliau terang benderang seperti matahari di siang hari, disaksikan kalangan khos maupun kalangan awam, para habaib, para ulama, salihin, pejabat, orang kaya, orang miskin, artis, rakyat jelata, yatim piatu, kaum fakir, semua datang kepada beliau. Hidupnya bertabur karomah dan akhlak yang mulia. Seluruh waktunya dihabiskan untuk berkhidmat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki keterikatan hati yang besar kepada salaf leluhurnya, aulia min Bani Alawi, hingga beliau pun diperhatikan secara khusus oleh mereka dari alam barzah. Ruh mereka silih berganti mendatangi beliau baik dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan tidur beliau. Hingga Ar-Ruh Asy-Syarif Fahrul Wujud Sahibul Karami wal Jud Syekh Abu Bakar bin Salim menemui beliau yaqazatan, meminumkan kepada beliau Bahrul Hakikoh atau samudra hakikat, hingga beliau bergelimang cahaya meraih Futuhal Arifin, terbuka segala hijab hissi dan maknawi. Beliau menjadi kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahkotanya para wali Allah dan kekasih hati orang-orang saleh. Beliau lautan kedermawanan yang tak bertepi, sumber keberkahan yang tidak pernah habis, pembuka pintu rahmat Allah, pengangkat bala atau musibah umat Rasulullah, dan wasilah yang agung bagi terkabulnya hajat makhluk-makhluk Allah. Habib Saleh berasal dari Hadramaut, keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim yang ke-10. Marga beliau Al-Hamid berasal dari Habib Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, lahir tahun 1313 Hijriah di kota Korbah. Ayahnya bernama Muhsin bin Ahmad, seorang alim, abid, mukhlis dan wali yang dicintai masyarakat di daerah Wadi Amid. Ibunya seorang ahli zuhud bernama Aisyah Ba Umar. Habib Saleh pertama kali melakukan rihlah dakwahnya ke Indonesia sekitar tahun 1921 Masehi. Awalnya tinggal di Lumajang, kemudian pindah ke daerah Tanggul, Jember, Jawa Timur, dan menetap di sana hingga wafat. Keharuman nama beliau tersebar hingga ke seluruh belahan bumi. Manusia dari dalam maupun luar negeri berkunjung dan mendatangi beliau dari Amerika, Belanda, Afrika, Cina, Saudi Arabia, Singapura, Malaysia dan lain-lainnya. Mereka datang untuk mendapatkan berkah, memohon doa-doanya, dan dengan mendekati beliau berharap mendapat derasnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang datang kepada beliau telah dikasyaf oleh beliau, sehingga mereka mendapatkan jawaban atau pertolongan dari beliau sebelum mereka mengutarakan masalahnya. Dan tiada seorang pun bertawassul atau bertawajuh kepada beliau, melainkan selalu tercapai segala hajat dan mendapatkan apa yang diinginkannya berkat tingginya makom beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para wali yang hidup sezaman dengan beliau menyaksikan tingginya kedudukan beliau. Al-Qutbul Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah ketika sedang berkunjung ke Indonesia dan bertemu Habib Saleh berkata, sesungguhnya Habib Saleh ini adalah seorang Habib yang sangat agung kedudukannya dan amat tinggi martabatnya. Beruntunglah kalian bersama dengannya. Sesungguhnya walaupun beliau berada di tengah-tengah kalian dengan jasadnya yang zahir, tapi sebenarnya beliau tidak bersama dengan kalian karena hatinya telah terikat dengan tali cinta pada Tuhannya dan telah tertambat pada pintu arsy-Nya. Habib Ja'far berkata kepada Habib Saleh, telah datang kepadamu sesuatu yang wahbi, pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
bukan kasbi, sesuatu yang dicapai dengan usaha. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang berkata bahwa beliau tidaklah berucap dan tidak berbuat sesuatu kecuali atas izin Habib Soleh. Habib Ali memuji, "Wahai Habib Soleh, engkau adalah orang yang doanya selalu terkabul dan engkau sangat dicintai oleh Tuhanmu dan segala permohonanmu selalu dikabulkan." Habib Husain bin Hadi bin Salim Al-Hamid, waliullah asal Berani Maron, Probolinggo, Jawa Timur, suatu hari bermimpi mengunjungi Habib Soleh. Ketika sampai di depan rumahnya, beliau mendengar seperti suara Habib Soleh dari dalam masjid. Maka beliau segera menuju ke masjid dan ternyata Habib Soleh berada di dalamnya dengan didampingi oleh seseorang dengan wajah yang amat tampan dan memancarkan cahaya yang begitu sempurna. Maka Habib Husain berkata dalam dirinya dengan penuh keyakinan bahwa orang tersebut pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Habib Husain berada di hadapan mereka, maka Habib Soleh memberi isyarat kepadanya agar menyalami orang yang di sampingnya beliau. Ketika Habib Husain hendak menyalaminya, orang tersebut justru memberi isyarat agar Habib Husain menyalami Habib Soleh terlebih dahulu. Hal ini merupakan bukti yang cukup jelas akan keluhuran martabat Habib Soleh yang telah mencapai tingkatan khalifah yang sempurna sebagai al-waris al-Muhammadi, pewaris kakek beliau yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abah guru sekumpul mencintai dan memuliakan Habib Soleh, mengambil berkat dari Habib Soleh dan memajang foto Habib Soleh dalam ukuran besar di ruang tamunya. Abah guru juga gemar melantunkan kasidah karangan Habib Soleh, Yahla Baitin Nabi, Yahla Safa wal Munajah, dan seterusnya. Kata Abah Guru, Habib Soleh tanggul ibarat Syekh Abu Bakar bin Salimnya Indonesia. Doa Habib Soleh sangat mustajab, mendahului kilat yang menyambar. Karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Habib Soleh menunjukkan bahwa beliau hamba yang disayanginya. Habib Soleh melakukan uzlah, mengasingkan diri dari manusia selama 3 tahun di dalam kamar khalwatnya. Selama itu pula beliau tidak menemui seorang manusia dan tidak seorang pun menemuinya. Hingga suatu hari datanglah Al-Qutbul Azim wal Gaus Al-Kabir, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, menuju kediamannya dan memperkenankan untuk keluar dari tempat khalwatnya. Lalu Habib Abu Bakar mengajaknya ke Gresik dan menyuruh beliau untuk mandi di Jabiyah atau kolam mandi khusus. Kemudian atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Habib Abu Bakar memakaikan jubah, imamah dan sorban hijaunya kepada Habib Soleh sebagai pertanda beliau telah mengemban makom Qutbiyah dan Ghausiyah. Diceritakan oleh seorang sahabat terdekat beliau semasa hidupnya, almarhum Habib Muhammad bin Hud As-Segaf, bahwa ketika manusia berduyun-duyun datang kepada Habib Soleh, Habib Soleh berkata kepadanya, "Wahai anakku, ketika di dalam khalwat aku merasakan ketenangan batin di mana aku banyak membaca Al-Quran dan kitab Dalailul Khairat yang berisi salawat dan salam kepada Sayyidis Sadat Sallallahu Alaihi Wasallam, aku juga bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memancarkan sinar dari wajahnya yang mulia." Di antara karomah beliau, ujar Habib Soleh, "Du'ai yasbikul barq, doaku mendahului kilat yang menyambar." Dikisahkan suatu waktu beliau sedang berjalan bersama Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi Kuitang, Jakarta, hendak berkunjung ke kediaman Habib Ali di Bogor. Saat melintasi sebuah lapangan, beliau melihat banyak sekali orang berkumpul untuk melakukan sholat istisqa. Lantaran Jakarta saat itu dilanda kemarau panjang. Habib Soleh pun berkata, "Serahkan saja kepadaku, biar aku yang akan memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tak berselang lama setelah Habib Soleh menengadahkan tangannya ke langit, awan mendung datang dan hujan pun turun. Ada orang kaya di Surabaya punya anak gagu, tidak bisa bicara, sudah berobat ke Jepang, Singapura dan lain-lain, tetapi tidak sembuh-sembuh. Namun orang ini dikenal benci kepada golongan habaib. Karena sudah lelah mengobati anaknya tapi tak ada hasil,
tiba-tiba kawannya menyarankan untuk mendatangi Habib Soleh, mohon doa agar anaknya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kediaman Habib Soleh, sang bapak segera mengatakan hajatnya. Kemudian Habib Soleh berkata kepada anak tersebut, "Ya walad, hai anak laki-laki, tirulah suara ayam berkokok." Maka sang anak menirukan suara ayam berkokok. Lalu Habib Soleh berkata lagi, "Ya walad, tirulah suara ayam jago berkeruyu." Anak itu pun menirukan suara ayam berkeruyu. Seketika anak itu langsung bisa berbicara layaknya seperti anak kecil lainnya. Betapa gembiranya sang ayah, anaknya sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala berkat wasilah Habib Soleh. Sejak itu orang kaya yang tadinya benci dengan habaib ini berubah total menjadi pecinta Habib Soleh. Abah Guru Sekumpul pernah mengisahkan ketika Habib Soleh beribadah haji, datanglah seorang Arab membawa salah satu keluarganya yang lumpuh. Orang Arab itu minta didoakan oleh Habib Soleh karena mengetahui keistimewaan Habib Soleh dari teman-temannya. Maka kemanapun Habib Soleh berjalan selalu diikuti oleh orang-orang Arab tersebut. Sampai-sampai hendak ke toilet pun diikuti dari belakang. Karena yang demikian itu, maka Habib Soleh mengangkat kedua tangannya mendoakan orang yang lumpuh tersebut. Dengan izin Allah, orang yang lumpuh tersebut langsung dapat bergerak dan berdiri layaknya orang normal. Orang Arab itu pun bercucuran air matanya lalu memeluk Habib Soleh. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus, ayah Habib Novel Solo, pernah datang ke Tanggul Jember untuk meminta air berkah dari Habib Soleh. Air itu hendak digunakan untuk mengobati Fatimah, kakak kandung Habib Muhammad yang sakit parah dan sudah berbulan-bulan tidak kunjung sembuh. Ketika sampai di rumah Habib Soleh, Habib Muhammad bertanya kepada tamu yang ada di sebelahnya, "Sampian sudah sejak kapan datang kemari?" Tamu tersebut menjawab, "Sudah sejak 3 hari." "Wah, kalau sampian yang sudah 3 hari saja belum ditemui, apalagi saya," kata Habib Muhammad. Kemudian karena Habib Muhammad belum pernah bertemu Habib Soleh, ia pun bertanya, "Yang manakah Habib Soleh itu?" Itu yang baru selesai mengambil air wudhu," kata si tamu sambil menunjuk Habib Soleh. Lalu Habib Muhammad menanyakan maksud kedatangan tamu di sebelahnya itu. Kata si tamu, "Bulan depan kontrakan rumah saya sudah habis. Saya tak sanggup lagi membayar. Sudah mencari hutangan kemana-mana tapi tak dapat sepeser pun. Saya cari pekerjaan ke sana kemari tapi tak ada hasil. Maka saya ke sini untuk minta doa Habib Soleh supaya dimudahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat membayar kontrakan rumah saya." Tiba-tiba Habib Soleh memanggil, "Ya Idrus, ta'al." "Kemarilah wahai Idrus." Habib Muhammad Al-Idrus seakan tidak percaya bahwa Habib Soleh memanggilnya. Habib Soleh mengulanginya lagi, "Ya Idrus, ta'al." Maka bangkitlah Habib Muhammad menemui Habib Soleh. "Ini berikan kepada kakakmu," kata Habib Soleh sambil memberikan sebotol air yang telah didoakan. "Insya Allah husnul khatimah," kata Habib Soleh. Hati Habib Muhammad langsung bertasbih memuji Allah. Dari mana Habib Soleh tahu bahwasanya dia bermaksud dengan sedemikian rupa terhadap kedatangannya itu? Dan dari isyarat Habib Soleh ia tahu rupanya Allah menghendaki perjumpaan dengan Fatimah kakaknya. Habib Muhammad pun mengucapkan terima kasih lalu kembali ke tempat duduknya. Sejenak kemudian datanglah tamu seorang pejabat menyerahkan uang dalam jumlah yang banyak dibungkus dalam karung besar. Hadiah untuk Habib Soleh karena hajat pejabat tadi telah berhasil sebab doa Habib Soleh. Setelah menerima hadiah itu, Habib Soleh lalu memanggil tamu di sebelah Habib Muhammad yang telah 3 hari belum ditemuinya. "Ini untuk membayar kontrakan rumahmu." Uang sekarung itu pun beliau berikan seluruhnya kepada si tamu. Si tamu tercengang, hatinya bergetar mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun ia belum menceritakan hajatnya, tapi semuanya sudah diketahui oleh Habib Soleh. Ia lalu berterima kasih sambil tak kuasa menahan tetesan air matanya. Di lain waktu dikisahkan sendiri oleh Habib Soleh ketika beliau ibadah haji di saat beliau berada di Raudhah Masjid Nabawi.
tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian askar kepada beliau, lalu mengajak beliau ziarah ke makam-makam para sahabat. Sambil dijelaskan oleh askar tadi, ini makam sahabat ini makam sahabat ini. Esoknya datang kembali para askar itu menemui Habib Soleh, kembali mengajak beliau ziarah ke makam sahabat-sahabat Nabi yang lain, sambil mengatakan nama-nama sahabat tersebut. 3 hari berturut-turut hal itu terjadi. Sampai akhirnya beliau pun bertanya kepada para askar itu, kalian ini sebenarnya siapa? Para askar itu menjawab, engkau tidak perlu mengetahui siapa kami. Esoknya ternyata askar itu tidak datang lagi. Kata Habib Soleh, hal ini disebabkan karena rasa keingintahuannya, sehingga rijalul ghaib itu tidak datang lagi. Tentang kemuliaan akhlak Habib Soleh, beliau adalah orang yang rendah hati dan tidak pernah merasa dirinya sebagai orang yang patut untuk diistimewakan. Makan beliau sederhana, pakaian beliau sederhana, tinggal di rumah sederhana yang terbuat dari bilik bambu. Banyak Habib, saudara orang-orang kaya datang kepadanya untuk merenovasi rumahnya, tapi beliau menolaknya dengan halus. Kata beliau, jangan diapa-apakan, biarkan saja. Saya takut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak datang lagi ke tempat ini. Saya setiap hari berjamaah sholat 5 waktu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah ini. Jangan dibongkar rumah ini. Dalam kesehariannya beliau selalu melapangkan orang-orang susah, membantu orang-orang yang dililit hutang, membantu fakir miskin dan anak yatim, mempertemukan orang-orang yang belum mendapatkan jodoh, mendamaikan orang-orang yang berselisih. Beliau sangat penyayang terhadap fakir miskin, para janda dan yatim piatu. Beliau gemar mengurusi segala kebutuhan mereka. Beliau memiliki kebiasaan setiap selesai sholat subuh pergi ke stasiun Tanggul, lalu masuk gerbong kereta api untuk memberikan minuman hangat gratis kepada para penumpang. Beliau juga gemar membagi-bagikan uang dan sembako kepada tetangga-tetangganya. Beliau orang yang sangat dermawan, tidak pernah menolak seorang pun yang meminta-minta. Seorang ulama mengatakan, seandainya beliau tak memiliki apapun kecuali ruhnya, maka beliau pun akan menyerahkannya kepada yang memintanya. Beliau sangat tawadhu, beliau senantiasa mendahului meminta maaf kepada orang-orang di sekitarnya. Bahkan kepada putra-putra dan cucu-cucunya beliau melayani dan memuliakan para tamunya. Beliau tidak akan menyentuh hidangan sebelum tamunya mengambilnya terlebih dahulu. Beliau menimba sendiri air dari sumur untuk keperluan mandi dan wudhu para tamunya. Ijazah beliau diantaranya adalah sholawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tawfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal kulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Dibaca 11 kali setiap selesai sholat fardu. Siapapun yang istiqomah membacanya akan diberikan kebahagiaan dunia akhirat, dimudahkan segala urusannya, dilembutkan hatinya, diberkahi anak turunnya, diberikan rizki yang tidak disangka-sangka, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan lagi bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Berkat membaca riwayat Waliullah Al-Habib Soleh dan berkat pangkat Habib Soleh di sisi Allah, semoga kita semua mendapat rahmah Allah. Semoga juga Allah memberikan kepada kita apa yang diberikan kepada Habib Soleh, dan mudah-mudahan madad, barokah, asrar, nafahat, anwar dan nazar pada wali Allah selalu mengalir kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Semoga berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkah bacaan sholawat, berkah para waliullah, berkah orang-orang salih, semoga kita semua diberi sehat lahir batin, panjang umur, barokah umur, tambah ilmu, barokah ilmu, banyak rezeki, barokah rezeki, bahagia dan selamat dunia akhirat, husnul khotimah, mati dengan membawa iman yang sempurna, masuk surga bi ghairi hisab, mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.